pengukuran pengikatan ke belakang, metode Collins dan Cassini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Jangan lupa tetap semangat, disiplin, dan juga jaga kesehatan agar kalian semua tetap bisa mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan dengan baik walaupun dengan cara online. Tapi Pak B ini sampaikan ini biar bisa bertatap muka dan mudah gitu ya, dan bisa dilihat berkali-kali kalau Anda menginginkan. Dan juga kalau misalnya punya komputer, ialah punya wifi atau punya wifi yang misalnya dekat dengan yang itu bisa di-download dan juga bisa diputar berkali-kali. Tapi kalau enggak ya silahkan saja hanya mengunjungi linknya saja, link YouTube-nya Ahmad Wibedi untuk mempelajari tentang pemetaan lahan. Jadi sharing tentang pemetaan lahan. Karena ini pandemi sehingga data tidak bisa langsung melakukan praktek semuanya. Jadi ini memang tantangan buat kita, bagaimana saat pandemi itu kita tetap terus berkarya, tetap terus semangat agar apa? Agar kedepannya kita dimanapun tempat, kapanpun, bagaimanapun keadaannya tetap semangat untuk masa depan yang lebih sukses. Setuju? Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang Pak B akan memberikan sharing tentang catatan tentang pengikatan ke belakang, metode Collins dan Cassini. Jadi seperti itu. Jadi pengikatan ke muka itu jika lahannya datar, jika alat teodoritnya mudah dipindah dan dipasang, itu kan pengikatan ke muka. Jadi kita hanya mengukur terus jalan. Nah itu ketika lahannya itu datar dan teodoritnya, alat seperangkat teodoritnya, statis, teodorit dan lain sebagainya itu mudah dipindahkan, mudah diletakkan dan mudah mencapai tempat yang rata. Itu ketika itu kalau ke muka. Tapi kalau misalnya ada lahan atau lewat sungai, bukit dan lain sebagainya, kan tidak semuanya bisa ditempati oleh teodorit. Misalnya di tengah-tengah sungai kan nggak ada, mungkin hanya batu satu aja, atau di pinggir sungai dan pinggir sungai karena terhalang sungai, sehingga atau di bukit yang curam sekali dan sebagainya. Itu adalah dengan cara menggunakan pengikatan ke belakang. Pengikatan ke belakang dilakukan pada kondisi lapangan tidak memungkinkan menggunakan pengikatan ke muka. Alat tidak mudah dipindah-pindah, terdapat rintangan misalnya jurang, lembah, sungai yang lebar dan lain sebagainya. Oke, jadi itu nanti hanya sebagai pertanda saja. Jadi pengikatannya ada dengan dua titik, jadi AB dan titik yang pertama. Dan telah diketahui koordinatnya. Jadi koordinatnya sudah ada, sana itu sudah ada, tapi terhalang oleh jalan jembatan bukan jurang atau lembah yang sangat tinggi atau sungai yang sangat lebar. Itu apa? Itu adalah pengikatan dilakukan dengan cara mengukur dan pengikatan ke belakang. Pengikatan ke belakang adalah sebuah metode orientasi yang dipakai jika planset menempati kedudukan yang belum ditentukan lokasinya oleh peta. Jadi sebenarnya kita belum tahu di mana peta itu. Ternyata ada lembahnya, ternyata ada bukitnya, ada sungai yang sangat lebar, kan mungkin belum ada di peta, hanya titik-titik saja yang ada. Pengikatan ke belakang dapat dilihat sebagai pengukuran kerambu yang ditegakkan di stasiun, titik di mana teodorit diletakkan yang diketahui ketinggiannya. Secara umum rambu disebut rambu belakang. Ya. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas jadi ada dua macam metode. Yang pertama adalah metode Collins dan metode Cassini. Ini sesuai dengan penemunya adalah metode Collins dan metode Cassini. Kita mulai dari metode Collins. Yang pertama, metode Collins menggunakan logaritma. Karena pada saat itu belum terdapat mesin hitung atau kalkulator.
Mr. Colin menemukan metode ini adalah tahun 1671. Jadi metode Colin disebut dengan metode logaritma. Nah, itu biasanya karena apa? Karena kalkulator belum ada dan karena tahun 1671. Mr. Colin seperti itu ya. Sekarang dengan metode Colin belum ada itu, sehingga apa? Sehingga digunakan dengan rumus logaritma, lalu menghitung dengan manual ya. Oke, terus halangan pekerjaan. Nah ini ya, keadaan alam. Nah, tadi itu dengan menggunakan pengikatan ke belakang itu karena keadaan alam, kontur permukaan bumi yang tidak beraturan, naik turun, lembah, jurang, terus bukit dan sebagainya, sungai, gunung. Nah itu menggunakan metode Colin cocok digunakan dengan menentukan 2 titik untuk bisa menentukan titik yang akan dituju itu. Misalnya kan titik ke jauh, sungainya sangat jauh, hanya di sini saja ke sana dan juga sana. Jadi tidak usah mau kan terus misalnya sungai itu ya, atau sini terus ke sini, nanti sini ke sini kan seperti itu. Kalau ini misalnya sungai sangat luas atau sangat lebar. Peralatan yang digunakan, nah, peralatan yang adalah teodolit atau seperangkat teodolit. Ya kalau kita teodolit terus rambu ukur jelas bisa menggunakan 2 atau 3 ya, 2 rambu ukurnya, karena nanti ada pengikatannya tuh misalnya ditimbak itu adalah 3 rambu ukur kan sekalian, tidak usah pindah-pindah. Sehingga apa? Sehingga hasilnya nanti akurat. Kalau misalnya ini rambu ukurnya 1 terus ditimbak terus pindah ke sini, nah sekali-kali 3 misalnya. Nah itu kan keakuratannya kan bagus. Kenapa tidak pindah-pindah? Statif atau tripod. Nah, statif dengan 3 kaki, unting-unting itu biasanya sudah ada di satu dengan seperangkat teodolit, benang, formulir ukur dan alat tulis, serta kalkulator untuk menghitung nantinya. Jadi itu yang digunakan untuk nanti akan lebih mudah ketika dipraktekkan, akan lebih mudah ketika kita diskusi dengan Pak. Tapi ini secara garis besar. Kenapa dilakukan dengan metode pengikatan ke belakang? Karena apa? Karena tidak semua lahan di bumi itu rata. Tidak semua di bumi itu digunakan untuk meletakkan statif teodolit itu bisa. Ada macam-macam, bisa gunung, bisa lembah yang sangat curam, sungai yang sangat lebar, dan lain sebagainya. Sehingga ditemukanlah dengan metode pengikatan ke belakang oleh Mr. Colin tahun 1671. Itu yang pertama. Yang kedua adalah metode Cassini. Metode Cassini, ya ini ada metode Cassini adalah sebelum mengukur dan menentukan titik ordinat jika tidak memungkinkan pengukuran biasa. Tadi terhalang tadi hampir sama dengan itu, tapi pada saat ini Cassini itu sudah dikembangkan alat hitung sehingga dinamakan metode mesin hitung. Kalkulator sudah mulai ada, alat-alat hitung sudah mulai ada. Beda dengan Colin tadi belum ada sehingga menggunakan logaritma. Kalau ini sudah menggunakan alat hitung. Tujuan metode Cassini adalah untuk mengetahui suatu titik koordinat yang dapat dicari dari titik-titik koordinat lain yang sudah diketahui. Jadi ini sebenarnya koordinat sudah diketahui, tapi ternyata pada saat pengukuran itu terjadi kehalangan. Untuk mengukur itu dari halangan ada bukit, lembah yang jurang yang curam, gunung, sungai yang lebar dan sebagainya. Biasanya terpisah jurang. Nah, tadi terpisah jurang, sungai dengan bantuan titik-titik lain yang telah ditentukan atau diketahui koordinatnya. Kan udah tahu koordinatnya itu titik pancang sana itu, misalnya posisi sungai itu misalnya pojok sini sama pojok sini sudah. Berarti kan tinggal di sini saja mengukur ke sana dan mengukur ke sana. Kan seperti itu. Itu beda Colin dan Cassini pada asumsi dan pengolahan data. Colin hanya butuh 1 titik. Ya, misalnya 1 titik dan mengolah datanya kan menggunakan
sistem logaritma tadi. Tapi penggunaan water bisa nggak? Bisa, karena sekarang sudah kemajuan zaman dan lebih cepat. Nah, sedangkan Cassini itu butuh 2 titik untuk menentukan titik yang mau dibidik seperti itu. Jadi itu adalah metode yang digunakan dalam solusi terhadap pekerjaan yang terhalang rintangan, sehingga tidak bisa memindahkan teodolit dengan mudah. Terus ini dipindah. Ternyata harus, karena ada sungainya dan harus di situ saja, harus berarti pengukuran ke belakang atau pengukuran pengikatan ke belakang. Jadi biar apa? Biar nanti juga pada saat ini ingin membuat peta atau membuat jarak dan sebagainya, itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nanti akan dikasih keterangan yang ini ada jurangnya, ada sungai yang sangat lebar, ada dan lain sebagainya. Ya, itu seperti itu. Lebar kan tidak mungkin ini sampai sini nyampe kan, berarti kan ke belakang saja. Nanti kira-kira berapa? Itu seperti itu. Peralatan untuk metode Colin itu hampir sama dengan yang ada di metode Cassini, itu sama dengan metode yang ada di metode pada Colin, karena sama, mirip-mirip saja. Bedanya aja kalau masa Colin itu belum ada alat hitung kalkulator, kalau Cassini sudah ada, sudah lebih modern, sehingga hitung-hitungannya menggunakan kalkulator. Lupa, kalau algoritma itu bisa nggak menggunakan logaritma, bisa nggak menggunakan kalkulator? Ya bisa, tapi pada waktu dulu itu, pada saat penemuan metode ini belum ada. Oke ya, peralatannya teodolit jelas, rambu ukur jelas sesuai dengan peruntukannya, terus statif atau tripod untuk penyangga tersebut, gunting-gunting biasanya sudah satu paket dengan teodolit, benang dan formulir ukur dan alat tulis serta kalkulator. Karena ini sudah mulai menghitung. Pengolahan datanya nanti dilakukan setelah pengukuran. Itu seperti itu. Semoga bermanfaat. Nah, ini adalah salah satu teori tentang pengukuran pengikatan ke belakang metode Cassini dan metode Colin. Itu ya. Semoga bermanfaat. Yang sekelumit ini nanti Pak B, ya ini misalnya seperti ini. Ini kan ada metodenya, ada Colin dan ini. Ya. Ini kalau ini kan mengikatkan harus 2 titik, 1, 2. Kita di sini 1, 2. Kalau Colin, nah 1 saja di sini, bentukannya di sini atau di sini atau di sini dan di sini. Itu seperti itu. Itu adalah tentang pengikatan ke belakang. Jadi seperti itu. Colin diukur lah. Dan biasanya digunakan apa? Ini tadi Pak jelaskan sekali lagi, karena terhalang oleh suatu halangan yang tidak mungkin. Misalnya masa ukur di tengah-tengah sungai kan nggak mungkin, atau di jurang turun kan nggak mungkin. Sehingga dilakukan alternatif solusi dengan pengikatan ke belakang dan dengan metode Colin dan juga Cassini. Semoga bermanfaat. Ya, seperti biasa nanti tugasnya ada di video yang terakhir di video ini. Kalian wajib melaksanakan, berkewajiban mengerjakan tugasnya. Di foto, nanti tugasnya di foto, kirim via WA. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kalian, walaupun tidak bertemu secara tatap muka langsung, tapi kalian punya kewajiban untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, terus semangat agar masa depanmu semakin cerah, semakin sukses. Biar suatu saat ketika besok kalian punya sesuatu di seluruh pekerjaan dan sebagainya, kalian akan siap untuk menyongsong masa depan lebih cerah, menyongsong keadaan bumi yang semakin tidak jelas, semakin, dan dibutuhkan orang-orang yang betul-betul punya punya adaptivitas, mudah beradaptasi dengan segala macam keadaan dan tetap semangat, inovatif, kreatif. Itu adalah yang pemenang-pemenang kehidupan di masa yang akan datang. Bukan hanya mau bekerja ketika disuruh, tidak punya inovasi, tidak punya kreasi,
tidak punya inspirasi dan sebagainya, nanti itu akan jadi orang rata-rata dan akan jadi orang yang selalu disuruh. Semoga menginspirasi, semoga sukses. Kalau sepakat bahwa ini bermanfaat, silahkan kasih like, subscribe, dan komen biar Pak B semangat dalam mengajar atau dalam berbagi sharing ilmu dengan Anda semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.